Kalau dalam sehari kita nggak makan nasi, biasanya berasa ada yang kurang ya. Padahal masih banyak loh tanaman dari keluarga Cerealia yang bisa kita jadikan sumber pangan. Istimewanya lagi, bisa diolah jadi berbagai macam kreasi. Jadi nggak sekedar untuk bahan makanan pokok saja. Wah, ada apa saja ya keluarga Cerealia idola versi Unyil? Selengkapnya di episode hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Pas belum ya? Nah, udah nih. Halo. Jadi sahabat Unyil yang doyan ngemil, aku punya nih cemilan sehat. Kenapa sih kok sehat? Ya, di cemilan ini nggak mengandung gluten dan kadar gulanya rendah. Temen-temen kalau banyak makan ini nggak bakal gendut deh. Penasaran nggak sih cara bikinnya gimana? Yuk kita kemon! Apa sih yang bikin beda egg roll ini dengan egg roll biasa yang bikin lebih sehat? Biasanya egg roll menggunakan tepung terigu sebagai bahan utamanya. Kalau egg roll versi sehat ini terbuat dari tepung sorghum. Sebagai keluarga Cerealia, sorghum memang gak sepopuler beras atau gandum. Tapi soal kandungan gizi, sorghum lebih unggul loh. Apalagi kandungan gulanya juga rendah. Makanya masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur sudah lama menjadikan sorghum sebagai pengganti nasi. Pembuatan egg roll sorghum ini berada di Cilodong, Bogor, Jawa Barat. Untuk membuat egg roll, kita membutuhkan tepung sorghum dan tepung maizena sebagai campurannya. Perbandingannya sekitar 4:2 gitu deh. Biar sorghumnya nggak kalah sama tepung maizena. Bahan-bahan egg roll seperti tepung sorghum dan gula aren, indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bakal meningkatkan kadar gula dalam darah secara drastis. Dibandingkan jenis tepung lainnya, sorghum juga lebih menyehatkan loh. Jika dibandingkan dengan gandum, kandungan protein sorghum lebih tinggi. Selain itu, pemanis untuk egg roll yang berasal dari gula aren melalui proses yang lebih singkat dibandingkan gula putih biasa. Dan tidak menggunakan campuran bahan sintetis. Jadi gak hanya rendah kalori, tapi juga lebih kaya vitamin dan mineral. Jus, kita bikin deh. Pertama-tama pecahin dulu telurnya. Habis itu baru deh telur dan gula arennya dimasukkan ke mixer. Lalu aduk selama kurang lebih 7 menit. Kalau adonannya sudah mengembang, masukkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung, vanili, dan mentega cair. Dimixer lagi deh sampai semua bahan tercampur rata. Lanjut kita ke proses pencetakan egg roll-nya. Nah, ini nih uniknya. Egg roll dicetak secara manual. Jadi egg roll-nya harus digulung satu persatu tuh. Kebayangkan setiap hari pegawainya menggulung sekitar 700 butir egg roll. Wow. Ayo deh kita cetak egg roll-nya. Pertama tuang adonannya sebanyak setengah sendok. Jangan kebanyakan ya, nanti luber kemana-mana. Diamkan dulu adonannya sekitar 30 detik supaya menghasilkan tekstur renyah. Lalu balik deh cetakannya. Bikin egg roll-nya pakai api kecil saja ya. Kalau apinya kegedean, nanti cepat gosong. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan, tinggal digulung deh. Pakai 2 alat yang kayak sumpit ini. Nih, sahabat Unyil, jadi juga nih egg roll bikinanku. Meskipun kelihatannya gampang, tinggal digulung-gulung, tapi susah. Jadi adonannya matangnya harus pas, jangan sampai terlalu lembek dan kematangan. Dan pas dibuka juga, jangan kelamaan, nanti bakal robek. Sudah jadi nih egg roll sorghumnya. Lanjut dikemas ke wadah plastik dan disegel ya. Pastikan mesin segel sudah benar-benar panas agar udaranya tertutup rapat dan egg roll nggak melempem nantinya.
Setiap bulan dapur produksi ini bisa menghasilkan sekitar 300 kg ekrol loh. Wih, banyak banget ya. Nah, sudah selesai proses packingnya. Ekrol sorghum siap disajikan nih teman-teman. Siang-siang begini enaknya tidur ya, Nyeng. Iya sih bos, tapi kita belum cari duit nih. Aduh, panas, Nyeng. Ntar aja kalau udah adem. Banyak banget bawa telurnya. Aduh, nanti pecah. Sini, Pak Enyeng bantuin. Wah, terima kasih banyak ya Pak Enyeng. Sini. Taruh aja di gerobak. Mau dibawa kemana ini? Ke rumah Po Ibe Pak. Tadi katanya mau bikin ekrol, snack gulung gitu, mirip semprong gitu Pak. Ya udah, yuk kita meluncur. Waduh. Aduh, tolongin. Aduh, gawat nih. Duh, bos nggak apa-apa. Hele, ini sih Pak Oga yang jadi adonan. Sahabat Unyil, aku punya nih 2 ekrol. Yang ini ekrol dari sorghum, yang ini ekrol dari terigu. Kalau dilihat sekilas sih warnanya beda ya. Sorghum lebih gelap, kalau terigu dia lebih terang. Tapi kalau rasa gimana ya? Kita coba yuk. Kalau ekrol dari sorghum, dia teksturnya lebih ringan gitu, soft karena nggak ada glutennya. Kalau dari terigu, lebih padat dan keras. Di mulut juga agak lengket. Kalau aku sih lebih suka yang sorghum, lebih sehat. Tuh teman-teman, Unyil mau kasih tahu nih, tekstur terigu yang lebih lengket dibandingkan sorghum disebabkan oleh kandungan gluten. Adonan terigu bakal seperti lem saat dicampur air. Sementara sorghum yang gak mengandung gluten terasa lebih berpasir. Selain teksturnya berbeda, sorghum yang gluten free juga aman dikonsumsi bagi penderita penyakit celiak. Mereka yang intoleran terhadap gluten dapat terhambat proses penyerapan nutrisi dari makanan lainnya, sehingga akan lebih menyehatkan untuk mengkonsumsi sorghum. Kali ini Unyil akan mengajak teman-teman ke pabrik sereal sorghum di Bogor, Jawa Barat. Yuk kita kemon! Biji sorghum ini direndam selama 24 jam untuk melunakkan biji sorghumnya. Sorghum yang digunakan adalah jenis sorghum numbu putih. Setelah direndam, sorghum lalu dicuci dengan air mengalir. Selain untuk menghilangkan bau, biji sorghum perlu dicuci agar bersih dari lapisan kulit bijinya. Karena pada bagian ini banyak terkandung tanin yang dapat mengikat zat besi, sehingga justru dapat menghambat penyerapan zat besi pada tubuh. Selanjutnya, biji-biji sorghum kita tempatkan pada wadah besi untuk kemudian dikukus selama 3 jam dengan suhu 80 derajat. Nah, sama seperti memasak beras, biji sorghum akan matang dan siap dikonsumsi setelah dikukus. Tapi jangan dimakan dulu ya. Sekarang kita masuk ke proses pemipihan atau flaking. Setelah masak, biji-biji sorghum ini dimasukkan ke flaking mesin. Di mesin inilah biji sorghum dibentuk seperti bentuk-bentuk sereal pada umumnya. Tuh, lihat hasilnya. Wah, jadi lebih halus ya. Sekarang kita masukkan sereal sorghum tadi ke dalam oven yuk. Kali ini sereal sorghum akan dimasak hanya pada suhu 60 derajat Celcius saja. Selain untuk menjaga kandungan gizinya, sereal sorghum akan mudah kering dan gosong jika di oven di atas suhu 60 derajat Celcius tadi. Sekarang ayo kita olah sormilnya. Rasa sormil yang cenderung tawar justru memudahkan kita mengkreasikan kembali olahan sereal yang sesuai dengan selera kita. Setelah kurang lebih 4 menit, masukkan bumbu masak sesuai selera kita. Kali ini Kak Kiki memakai bumbu soto. Setelah matang kita tuang di mangkuk, lalu kita siapkan bahan-bahan pelengkapnya. Wah, mirip kayak bubur ya. Meskipun mirip dengan beras atau terigu, kandungan serat pada sorghum tertinggi di antara keduanya loh. 5 kali lebih tinggi dibandingkan beras. Keren. Sereal sorghum ini sangat baik untuk pencernaan.
Wah, semua bahan pelengkap seperti daging ayam, cakwe, bawang goreng dan seledri sudah ditambahkan. Sudah selesai nih. Kita rebus susu dulu ya. Setelah mendidih, masukkan serealnya ke dalam panci. Ayo, diaduk terus sampai matang ya. Wah, buah-buahannya sudah menunggu untuk dicampur ke dalam serealnya tuh. Kandungan vitamin pada buah memang sangat cocok untuk melengkapi kandungan mineral yang tinggi pada sorghum. Wah, ada onde-onde, jajanan favorit Unyil nih. Ciri khas onde-onde, ya butiran wijen di sekeliling permukaannya. Wijen memang sering banget tuh dipakai buat pelengkap hidangan makanan. Terutama sebagai taburan untuk memberikan aroma wangi dan rasa yang khas. Selain itu, wijen juga punya kandungan antioksidan dan asam lemak omega 3 yang baik untuk rambut dan kulit. Biji-bijian mungil ini juga melancarkan pencernaan, menjaga kadar insulin dan glukosa dalam darah, terus mengurangi hipertensi. Tapi teman-teman tahu nggak dari mana biji berukuran mungil ini berasal? Nah, biar nggak makin penasaran, mending ikut Unyil ke salah satu sentra penghasil biji wijen yang bisa ditemui di Kecamatan Sokomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Yuk, kita kemon! Nah, dari sinilah biji wijen yang biasa kita makan berasal. Tanaman yang punya nama ilmiah Sesamum indicum ini punya buah mirip seperti okra dengan bentuk lebih kecil. Terus di dalamnya ada biji wijen. Kalau dilihat-lihat, tanaman asli Asia dan Afrika Timur ini punya daun yang lebih lebar dengan tinggi tanaman sekitar 0,5 sampai 1 meter. Untuk tumbuh, wijen biasanya membutuhkan suhu yang panas. Makanya, tanaman ini bisa dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia. Untuk mendapatkan biji wijennya, tanaman perlu dikeringkan terlebih dahulu. Caranya dijemur di bawah terik matahari langsung. Proses penjemuran ini berlangsung selama 10 hari. Sampai tanaman mengering yang ditandai warna tangkai berubah kuning kecoklatan. Dan daunnya mulai rontok dengan sendirinya. Setelah masa penjemuran, kulit buah bakal terbuka. Dan biji wijen langsung terlihat deh. Untuk mengambilnya, tanaman wijen tinggal digoyangkan nih, supaya bijinya berhamburan keluar. Wah, tuh lihat, lumayan banyak juga ya. Nggak cuma dijadikan pelengkap makanan saja, biji wijen yang dihasilkan di sini juga biasa dibawa ke pabrik pengolahan untuk dijadikan minyak nabati. Yap, minyak biji wijen ini kaya akan vitamin E, lemak baik, yang bisa menurunkan kolesterol loh. Teman-teman, kalau di Indonesia, biji wijen kan seringnya jadi teman onde-onde tuh. Nah, di Turki, wijen dikolaborasikan sama jajanan manis loh. Namanya helva, sejenis nugget atau bisa dibilang gula-gulanya orang Turki gitu deh. Jajanan tradisional ini bisa kita temukan di kota Gaziantep, dekat perbatasan Suriah. Tenang, kondisi di sini aman kok. Setiap hari pabrik ini bisa membuat sampai 60 ton helva dengan campuran beberapa jenis kacang. Salah satunya pistasio. Campuran wijen inilah yang bikin helva di pabrik ini punya cita rasa yang beda. Biji wijen ini harus dicuci bersih dulu. Terus dipilah untuk memisahkan biji yang bagus dengan yang tidak. Mencuci dan memasak biji wijen yang kualitasnya bagus seperti ini bisa mengurangi resiko alergi loh. Nah, biji yang sudah matang ini kalau dilumatkan bisa menjadi pasta wijen. Bahan utama helva di pabrik ini adalah pasta wijen, gula, dan bahan pengemulsi. Kalau dicampur dalam satu baskom besar kayak gini, butuh tenaga ekstra buat mengaduknya. Ya mirip kayak bikin dodol gitu deh. Makanya harus pakai bantuan api ya. Soalnya kalau sudah dingin, adonannya jadi keras banget. Untuk menambah cita rasanya, ada tambahan jus sopwort dan perasa vanila. Terus baru deh, masukkan tuh kacang pistasio tadi. Selain enak dan gurih, kacang pistasio ini kaya protein, serat, mineral, serta vitamin B6 yang dapat membantu pembentukan asam amino dalam tubuh.
Bahkan menurut Food and Drugs Administration atau FDA, kacang pistachio ini termasuk jenis kacang dengan resiko penyakit jantung terendah di dunia karena bebas dari kolesterol jahat. Nah, biar cepat keras dan gak gampang hancur, Helwa juga harus dibekuin dulu pakai mesin ini sampai 0 derajat. Helwa ini sudah dikirim ke 40 negara dan 4 benua loh. Artinya jajanan tradisional Turki ini sudah dikenal di banyak negara. Bahkan sekarang mulai banyak disukai dan lagi ngehits. Cie. Indonesia punya lahan jagung yang sangat luas. Hampir di setiap daerah, tanaman serelia yang satu ini tumbuh subur dan melimpah. Aslinya sih, jagung berasal dari kawasan Amerika Tengah yang sekarang kita kenal dengan nama Meksiko. Jagung kering pipil adalah salah satu jenis yang banyak dihasilkan di negara kita. Selain jadi makanan utama, olahan jagung untuk cemilan juga nikmat loh. Kayak makanan ringan untuk ngemil santai. Pabriknya ada di Kota Malang, Jawa Timur. Yuk kita kemon! Jagungnya dibawa ke mesin ayak atau mesin pemisah ukuran. Biji-biji jagung bergetar sampai terpisah dari kotoran dan benda-benda selain biji jagung. Jagung yang sudah disortir kemudian direbus sampai matang. Merebus jagung juga nggak boleh sembarangan, harus pada suhu panas tertentu dengan waktu 30 menit. Jagung yang sudah matang bisa kita lihat dari bagian kulit biji jagung yang mengelupas. Jagung yang sudah lunak habis direbus, lanjut digiling sampai halus. Dalam sehari pabrik ini bisa menghabiskan 5 ton jagung. Kira-kira seberat 1 ekor gajah dewasa gitu. Bentuk pasta hasil giling seperti ini memudahkan proses cetak dan potong. Tuh lihat, alat cetaknya berputar lancar kan? Setiap menit alat ini bisa menghasilkan ribuan potong pasta jagung. Nah, potongan ini namanya tortilla. Tortillanya masih lunak nih. Biar renyah kriuk-kriuk harus dipanggang dulu ya. Konveyor ulir yang bertingkat ini gak cuma berfungsi untuk memanggang saja. Selama 5 menit tortilla berjalan di sini, suhunya akan semakin turun. Jadi gak panas lagi deh. Tortilla harus digoreng sekali lagi dalam mesin penggorengan besar. Tujuannya tortilla semakin renyah dan tahan lama. Biar nggak hangus, goreng sebentar saja dengan suhu tertentu ya. Kalau sudah jadi, tinggal masuk ke proses pengemasan deh. Snack jagung kayak gini pas banget loh untuk menemani waktu santai kita. Apalagi makanan renyah tuh ternyata bisa merangsang selera makan kita. Tapi tetap ya, jangan berlebihan. Ya salam, nih nasi jadi kering begini sih. Masa iya hari ini kagak makan nasi? Aduh, mau beli beras lagi, udah boros duitnya. Ampun dah. Ya ampun, Poipe, gak takut tambah tua nih, ngedumel siang-siang. Ya elah, datang lagi nih bocah usil, pakai ngeledek lagi. Bagaimana Maaf kagak ya, ngedumel, Po. Nyil? Ditinggal nonton film India bentaran doang. Gosong nasinya. Ya udah, kalau gitu hari ini makannya Hanjeli aja, Po. Nasinya disimpan dulu. Tahu banget sih Nyil sama artis India, Anjeli. Itu mah zaman Po masih muda dulu, Nyil. Ye, bukan artis, Po, tapi makanan. Gantinya nasi. Namanya Hanjeli. Udah, ayo deh ikut Unyil aja ke tempatnya. Hah? Makanan? Ada-ada aja ya namanya. Ya udah dah, Po jadi penasaran kayak apaan sih. Ayo dah. Ini dia nih, Po, si Hanjeli. Hanjeli itu sejenis tumbuhan, Po, yang nilai gizinya bisa saingan sama beras atau jagung. Malah nih, kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan tanaman serelia atau makanan pokok lainnya. Lah, ini si Jali-Jali namanya, Nyil. Ngapa diganti Hanjeli? Ini dia si Jali-Jali. Asik. Si Empok bisa aja nih. Nah, untuk mengolah Hanjeli siap makan, harus dipisahkan dulu nih kulitnya. Tinggal giling, sudah siap makan deh. Oh iya, selain diolah jadi beras,
Hanjeli juga bisa dibuat jadi sereal loh, Pok. Mengolahnya di mesin ini nih. Keluar-keluar langsung pecah kayak popcorn gitu. Lah, iya ya, mirip. Kayak saudara kembar beda puun. Hanjeli di sini bisa diolah bareng gula merah loh, Pok. Jadinya karamel manis. Pas banget nih jadi camilan sehat. Ya, kalau disuruh ngemil sih, empo jagonya dah. Ya, tapi Nyil, tuh beras Hanjeli sama kagak sih rasanya sama beras yang biasa kita makan? Kalau nasi kan ada manis-manisnya gitu, Pok. Nah, kalau si Hanjeli ini hambar dan hampir nggak berasa apa-apa. Teksturnya juga sedikit beda. Ya, kalau orang yang pertama kali makan sih agak aneh sih, Pok. Kalau ini jadi gantinya nasi, emang kandungan gizinya bisa ganti nasi, Nyil? Kalau yang Unyil dapat infonya nih, si Hanjeli ini punya kandungan gizi sama kayak nasi, Pok. Tapi bukan cuma jadi makanan pokok loh. Hanjeli juga bisa menjadi obat herbal, anti tumor, dan juga kanker. Keren banget kan? Wah, mantep dong ya. Aduh, jangan sampai nih tepung merah ketuan lagi ya. Hayah, padahal kan udah dikaratin rapat-rapat. Aduh. Melan, kenapa kau murung gitu? Ini Kak, tiap Melani beli tepung pasti ketuan terus. Kan jadinya nggak bisa bikin kue. Ya, sayang ya. Emang Melani nyimpen tepungnya gimana? Melani simpen di plastik kayak gini aja sih Kak. Nah, kalau gitu harus dipindahin ke tempat yang bersih, kering, dan kedap udara, Mel. Terus disimpannya jangan berdekatan sama bumbu dapur lainnya. Apalagi yang baunya menyengat seperti bawang. Jangan satuin juga tepung yang udah dipakai dengan yang baru. Sebaiknya pakai tepung sesuai takaran aja. Terakhir, masukkan dalam kulkas, bisa juga di freezer. Proses pembekuan juga bisa membunuh kutu yang bersarang pada tepung loh. Wah, oke deh. Makasih ya Kak Asa tipsnya. Oke deh Melani, gitu dong. Senyum, jangan murung. Kan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Yuk, kita kemon. Gimana? Banyak juga kan sumber pangan selain beras yang bisa kita pilih. Biar asupan nutrisi kita lengkap, ada baiknya sumber karbohidratnya juga bervariasi. Yang paling penting bisa bikin kita tetap sehat. Oke, udahan dulu ya tayangan si Unyil hari ini. Habis ini ada sahabat Unyil si Bolang yang bakal menemani siang hari kita. Sampai jumpa. Terakhir dari Unyil hari ini. Sampai jumpa besok. Dadah.